bertemu kembali di channel kita dalam Tutorialpedia. Kali ini kita akan membahas materi Excel tentang penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP biasanya digunakan mencari suatu nilai tertentu pada sebuah tabel. Terdapat dua jenis, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Itu VLOOKUP biasanya digunakan untuk mencari data dalam tabel yang disusun secara vertikal, sementara yang satu lagi HLOOKUP biasanya digunakan untuk mencari data dalam tabel yang tersusun secara horizontal. Jadi V itu menunjukkan vertikal, H itu adalah horizontal. Bentuk umumnya itu sama dengan VLOOKUP buka kurung nilai kunci titik koma daftar tabel titik koma nomor indeks kolom. Sedangkan bentuk umum dari HLOOKUP itu sama dengan HLOOKUP buka kurung nilai kunci titik koma daftar tabel titik koma nomor indeks baris. Nah, inilah bentuk umum dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan dalam worksheet Microsoft Excel berikut ini. Contoh, kita perhatikan materi penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ada perpustakaan Mekarsari, ini ada daftar koleksi buku, ini kode buku, judul buku, lalu kode jenis bukunya. Nah, di sini kode jenis yang mau kita cari di sini adalah jenis buku. Di sini ada kode penerbit yang mau dicari, berdasarkan kode ini adalah nama penerbit. Nah, jumlah stoknya ada dan jumlah dipinjam seperti ini, dan kita akan mencari sisa stok. Nah, yang mau kita selesaikan pada kasus ini menunjukkan bagaimana VLOOKUP dan HLOOKUP kita gunakan dalam menyelesaikan melengkapi tabel yang perpustakaan Mekarsari ini. Kita perhatikan di sini ada dua tabel bantu. Ini tabel bantu tentang jenis buku. Ini yang disusun secara horizontal, ya, mendatar, dan satu lagi tabel bantu di sini disusun secara vertikal. Nah, kode penerbit disusun ke bawah jadi vertikal. Sedangkan di sini horizontal, kode jenis ini ke kanan, jenis bukunya. Nah, artinya kalau kode jenisnya TT artinya jenis bukunya tutorial, PP itu panduan praktek, BT buku teks, RU referensi umum. Nah, ini kode penerbit. Ini ada kode penerbitnya, lalu ada nama penerbitnya berdasarkan kode. Nah, ini tabel yang di atas ini adalah tabel yang disusun secara horizontal. Tabel yang ini adalah tabel yang disusun secara vertikal. Inilah tabel bantu yang akan kita manfaatkan untuk mengisi tabel utama ini. Ini tabel utama. Bagaimana caranya? Di sini kita manfaatkan adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Baik, kita perhatikan di sini jenis buku. Kita lihat jenis buku. Di sini ada TT, di sini ada TT, di sini ada PP. Nah, jenis buku kita harapkan dapat berdasarkan kode jenisnya ini. Nah, kira-kira apa rumus yang akan kita tuliskan di sini? Nah, kita lihat karena tabel yang mau kita gunakan adalah bentuknya horizontal, maka di sini sama dengan lookup. Nah, kemudian kunci pencarian adalah di sini. Kemudian pembatas sesuai dengan settingan komputer kita, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Ini titik koma. Lalu tabel pencarian. Nah, ini tabelnya. Jadi judulnya tidak usah kita drag. Tabel pencarian di sini saja. Judulnya tidak usah kita tandai. Jadi ini range-nya dari M7.2 P8. Nih, M7 sampai P8. Jadi range. Lalu pembatas. Kemudian
offset barisnya, baris keberapa. Ini kode jenis baris 1, jenis buku baris kedua, karena yang mau kita cari adalah jenis buku, maka inilah baris kedua. Maka di sini cukup kita ketikkan 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita perhatikan TT itu referensi umum sudah sesuai. Dulu TT, ternyata TT hasilnya masih tutorial. Kira-kira kenapa ini? Nah, ini coba kita tambahkan satu lagi di sini dengan pembatas lagi, lalu false, lalu kita enter. Nah, bedakan tadi ketika tidak ada kita tambahkan false. Biasanya kalau tabel ini tidak disusun secara berurutan berdasarkan abjad, maka bisa ada kesalahan seperti itu. Kalau tadi disusun berdasarkan abjad, maka berurut berdasarkan abjad, maka ini tidak akan salah. Tapi karena dia disusun tidak berdasarkan abjad, berurutan tidak berdasarkan abjad, maka harus kita tambahkan di sini kata false, sehingga TT sudah benar tutorial. Baik, kita coba copy rumusnya, kita perhatikan. Nah, kemudian di sini NA, kita perhatikan salah. Ya, kenapa kira-kira seperti itu? Coba kita periksa di sini lookup D7.2 M7, nah, M7 sampai P8 titik 2 titik koma 2. Nah, saya ulangi, lookup buka kurung D7. Ya, kunci pencarian ada di 7, betul. Kemudian range pencarian ada di sini M8, M7 sampai P8 nih. Kemudian offsetnya baris kedua yang mau dicari, dan false, menandakan supaya tidak terjadi error apabila karena tabel tidak disusun terurut. Tapi setelah kita copy, ternyata perhatikan D8 masih benar. Lalu ini M8 sampai P9, M8 sampai P9. Nah, ini M8 di sini. Lalu P9 ke sini. Jadi pencariannya jadi ke sini. Jadi berpindah. Nah, maka di sini salah karena pencariannya sudah salah, maka hasilnya salah di sini. Lalu apa yang kurang? Nah, ini kita perhatikan. Daerah pencarian ini kita harapkan tidak berpindah-pindah, maka ini kita kunci sebagai alamat absolut $M. Ini kita absolutkan dengan F4. Nah, ini $M, $7, dan di sini juga kita absolutkan $P, $8. Nah, ini jadi range pencarian, ini kunci pencarian tadi. Nah, range pencarian ini tetap dia M7 sampai P8, tapi dia sudah kita absolutkan. Artinya kalau kita copy nanti dia ke baris berikutnya, maka ini tidak akan berpindah-pindah. PP panduan praktek, BT buku teks. Nah, semua sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau kita periksa satu persatu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu untuk pemakaian lookup. Lalu kita perhatikan di sini ada nama penerbit, kita cari berdasarkan kode penerbit. Di sini ada tabel bantu. Tabel bantunya disusun secara vertikal. Tentunya karena tabel bantu disusun secara vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP dengan cara yang sama seperti ini tadi. Nah, coba kita ketikkan rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lalu kunci pencarian jadi sel F7 titik koma, pencarian ada di L11 sampai N16. Jadi walaupun ini di merger, dia mencatat ini ada N16. Lalu offset kolomnya yang dicari ada di kolom kedua, di sini juga. Lalu jangan lupa kita tambahkan false. Nah, di sini seperti yang kita bahas sebelumnya, di sini harus kita kunci dengan rumus absolut, artinya sel absolut, supaya
alamat pencariannya itu atau rank pencariannya itu tidak berganti-ganti. Oke, kita enter. Nah, yang kita perhatikan penerbit Sukses Belajar. Ini ada Sukses Belajar P005. Nah, ini kita copy, kita lihat ke bawah. Nah, kemudian di sini ada P016. Nah, ini P016. Kenapa NA? Karena P016 ini tidak ditemukan di sini. P016 tidak ditemukan. Maka dia hasilnya NA. Nah, jadi mungkin ini salah masukkan. Coba kita edit. Nah, P016 maksudnya mungkin ini P016. Kita lihat. Nah, otomatis dia menjadi benar, ya. Jadi seperti itu rumus Excel, VLOOKUP dan HLOOKUP bekerja dalam menyelesaikan tabel dengan menggunakan tabel bantu. Nah, untuk mencari sisa stoknya, tentunya ini sudah rumus yang biasa kita laksanakan. Jumlah stoknya dikurang jumlah dipinjam, ini sama dengan H7 dikurang I7. Nah, ini kita lihat. Lalu ini kita copy ke bawah dan selesai. Nah, ini tabel sudah kita lengkapi dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dan juga rumus untuk mencari sisa stok di sini. Nah, ini mungkin boleh kita coba di komputer atau di PC atau di laptop kita masing-masing membuktikan bagaimana rumus itu bekerja. Sekian tutorial untuk kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.